Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman dan takwa. Salam beringat salawat tak lupa kita kirimkan kepada sang baginda Nabi kita yang Senin subuh ia lahir. Patung-patung di sekeliling Ka'bah jatuh tersungkur. Siapa lagi kalau bukan putra Abdullah, buah hati Siti Aminah yang berpangkatkan Rasulullah, bertitelkan Habibullah, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ialah Nabi yang memberikan begitu banyak kenikmatan kepada hamba-hambanya, yaitu adalah syafaat-syafaatnya. Hadirin sekalian, saya ingin menyambung risalah Rasulullah yang berbunyi, balighu anni walau ayat, sampaikanlah kepadaku walaupun satu ayat, yang insya Allah saya beri judul pulang. Pulang yang saya maksud hadirin sekalian adalah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap kembali ke Sang Pencipta. Karena mengapa hadirin? Telah tibanya waktu kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyaknya fase-fase di dunia ini kita lewati, darinya kita lahir sehingga kita mati. Hadirin sekalian, pulang adalah kembalikan Sang Pencipta untuk menghadapkan kembali amal-amal perbuatan baik kita. Karena mengapa hadirin sekalian? Di dunia ini hanya tempat singgahnya kita untuk berbuat baik, bersedekah, amal soleh, serta amal mengaji kita serta disertai solat. Hadirin sekalian, karena mengapa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kita surga jika kita melakukan hal-hal baik di dunia ini. Contohnya mengaji, membaca Al-Quran, serta solat 5 waktu. Hadirin sekalian, insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbuat baik di dunia ini untuk mendapatkan sisi Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Sebaliknya hadirin sekalian, jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, contohnya mendustakan ayat Allah, kekafiran serta maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan kita neraka. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, jika kita meninggal dalam keadaan baik dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah di akhir perkataan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita surga. Maka dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian menyiapkan kita surga di kelak nanti. Namun sebaliknya hadirin sekalian, jika kita melakukan hal-hal maksiat, hal-hal yang tidak baik, namun hadirin sekalian, sia-sianya kita di dunia ini untuk singgah, karena dunia ini hanya persinggahan untuk berbuat baik, bukan untuk berbuat buruk. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kita siap untuk menghadapi kematian? Karena mengapa saya mengatakan hadirin sekalian? Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja mengatakan, jika engkau ingin tahu rasanya kematian, yaitu rasanya seperti ditusuk padang beribu-ribu kali, serta rantai-rantai yang dicabut dari tubuh kita. Maka begitu sakitnya hadirin sekalian jika kematian mendatangi kita. Begitu sakitnya wahai hadirin, bagaikan duri yang di dalam tubuh yang dicabut seketika. Bayangkan saja hadirin sekalian. Hadirin, sebaliknya kita berbuat baik, maka amal-amal baik kita mencahayakan kubur kita. Karena mengapa? Amal-amal mengajil kita, amal-amal salat kita, amal-amal bersedekah kita mencahayai tubuh kita, serta di dalam kuburan nanti wahai hadirin sekalian. Maka apa yang dikatakan tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir perkataan hidupmu kalian, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan surga. Hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hambanya sedih, tidak melihat hambanya senang. Hanya Allah Subhanahu wa taala ingin hambanya kembali kepadanya. Karena mengapa hadirin sekalian? Di dunia ini jabatan, harta, serta segala hal-hal yang kita capai itu hanya sementara. Yang dimana kita taruh di dunia, yang kita bawa untuk kelak ke akhirat nanti, yaitu adalah pahala-pahala jariah, doa anak soleh, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat hadirin sekalian. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita harus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Ialah Tuhan Sang Pencipta yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah lelah mengurus umatnya. Maka hadirin sekalian, sepatutnya mari kita salat tobat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak istighfar,
untuk mengingat kembali kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala hanya ingin hambanya kembali. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkinnya saya sempat sampaikan. Akhir kata saya, kita dilahirkan di dunia ini dengan satu cara. Namun hadirin sekalian, malaikat maut akan menjemput kita dengan berbagai cara. Mungkin yang saya sempat sampaikan. Akhirul kalam, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.